Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Dan mudah-mudahan di masa pandemi ini kita selalu diberikan oleh Allah lindungannya. Dan jangan lupa sekalian tetap jaga, ikuti protokol kesehatan. Dan tidak lupa pula kita panjatkan sholawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Di sini bersama lagi dengan Bapak, yaitu Bapak Suryadiansyah Lubis, guru bidang studi matematika di SMK Swasta Teruna Padang Sidimpuan. Oke, untuk di semester genap ini, materi kita ada dia materi ruang dimensi 2 namanya. Oke, anak-anak kami sekalian, untuk penjelasan Bapak nanti di sini, Bapak harapkan anak-anak kami sekalian bisa memahami, dan apabila kurang paham bisa langsung bertanya kepada Bapak atau bisa ditulis di kolom komentar. Oke, Bapak harapkan untuk anak-anak kami lihat dan perhatikan baik-baik. Di sini ruang dimensi 2. Apakah itu ruang dimensi 2? Ruang dimensi 2 itu suatu benda di mana hanya memiliki panjang dan lebar. Contohnya persegi panjang, lingkaran, segitiga, layang-layang. Itulah dia ruang dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar saja, yang ada pada persegi panjang, lingkaran, segitiga maupun layang-layang. Oke? Untuk kompetensi dasar kita belajar ruang dimensi 2 ini, yang pertama dia ada namanya mengidentifikasi sudut. Yang kedua ada namanya menentukan keliling bangun datar dan luas daerah bangun datar. Dan yang ketiga ada namanya menerapkan transformasi bangun datar. Dari kompetisi dasar yang tiga ini, yang pertama untuk pertemuan kita kali ini atau part satunya kita akan belajar tentang mengidentifikasi sudut. Oke. Untuk mengidentifikasi sudut kita harus tahu dulu apa yang disebut itu sudut. Maka di sini ada Bapak buat A, yaitu pengertian sudut. Sudut itu terbentuk oleh dua sinar yang saling bertemu di titik pangkalnya, atau dapat dikatakan bahwa sudut terbentuk oleh kemiringan suatu sinar terhadap sinar lain yang bersekutu pangkalnya. Oke, di sini ada Bapak buat gambar. Oke, anak kami sekalian, perhatikan gambar ini baik-baik. Di sini ada gambar sebuah segitiga Bapak buat. Segitiga apa ini anak kami sekalian? Yaitu segitiga lancip. Segitiga lancip itu yaitu sudutnya lebih besar, lebih kecil daripada 90 derajat. Gambar di samping tersebut menunjukkan gambar sudut ABC ataupun sudut CBA dengan titik B sebagai titik sudut. Titik B itu merupakan titik sudut, yaitu A ke B merupakan sebuah garis kemiringan atau sebuah sinar yang saling bertemu di antara titik A dan titik B. Itulah dia oleh dua sinar yang saling bertemu dan kemudian dihempit oleh titik C dan titik B sinarnya. Maka pertemuan titik A dan titik B, kemudian titik C dan ke titik B, itulah merupakan sebuah sudut. Makanya di sini tertulis dia sudut ABC ataupun sudut CBA di titik B sebagai titik sudut. Itulah titik B-nya lah sebagai titik sudut. Oke, Bapak harapkan tentang pengertian sudut ini anak kami sekalian bisa memahami. Oke, kita lanjutkan. Besarnya suatu sudut dapat diukur menggunakan satuan sudut. Oke, makanya sudut ini pun dia menggunakan satuan-satuan. Ada juga satuan-satuannya. Oke, untuk satuan-satuan sudut yang biasa digunakan antara lain. Yang pertama ada namanya derajat. Derajat adalah suatu ukuran dilambangkan dengan 0 kecil di atas sebuah nilai. Karena anak kami sekalian, derajat itu suatu ukuran yang dilambangkan dengan 0 kecil di atas sebuah nilai. Contohnya ini. 1 itu ada pangkatnya kayak 0 kecil dia. Itu merupakan 1 derajat namanya. Dan koma 2 itu merupakan 2 derajat. Asal ada di atas ini tanda 0 kecil, itu merupakan sebuah derajat. Kira anak kami sekalian, kira anak kami udah tahu itu tentang derajat ya. Kita lanjutkan, di sini ada sebuah gambar. Untuk anak kami sekalian perhatikan gambar ini baik-baik ya. Di sini ada sebuah lingkaran Bapak buat. Di sini ada titik 0, dan di sini ada titik P ya anak kami sekalian. Perhatikan gambar tersebut. Lingkaran tersebut berpusat di titik 0. Ini dia. Garis ini berpusat di titik 0 ya. Dan titik P sebagai salah satu titik pada lingkaran ini. Ini anak kami sekarang ada titik P yang Bapak tanda kursor ini merupakan sebuah titik P pada lingkaran. Jika titik P ini bergerak
berlawanan dengan arah jarum jam, berarti ke sini geraknya. Berarti dia bergerak ke atas. Kalau arah jarum jam dia bergerak ke bawah, maka kita bergerak. Kalau dia bergerak berlawanan dengan arah jarum jam yang berpusat di titik 0 dan kembali dia ke titik P ini. Ini berputar, kita bermula dari sini, kemudian kita berputar. Satu putaran. Nah, sampai lagi ke sini, maka penjelasannya berlawanan dengan arah jarum jam yang berpusat di titik 0 dan kembali ke titik P atau kembali ke titik semula, maka dikatakan bahwa bawah P telah bergerak satu putaran, atau titik O dan titik P telah bergerak 360 derajat. Maka kita tulis kalau dia bergerak ini 360 derajat. Anak kami sekalian, ini sudah apa dulu di pelajaran trigonometri juga sudah ada anak kami sekalian ya. Maka ditulis 360 derajat. Jadi 1 derajat itu sama artinya dengan 1 per 360 putaran. Atau 1 derajat itu bisa disebut 1 per 360 keliling lingkaran ini, keliling dia. Karena kami sekalian, mudah-mudahan mengerti tentang derajat ini ya. Kita lanjutkan. Setiap derajat dibagi dalam 60 menit dan setiap menit dibagi dalam 60 detik. Oke. 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Di sini ada Bapak buat satu tanda kutip di atas. Satu tanda kutip itu di atas merupakan arti dari menit. Karena anak kami sekalian, 1 derajat sama dengan 60 menit, tandanya satu tanda kutip di atas Bapak buat. Dan 1 menit itu sama dengan 60 detik. Di sini juga ada Bapak buat tandanya tanda kutip 2 di atas ya anak kami sekalian. Kalau ada seperti ini tanda kutipnya 2 di atas itu merupakan detik, dan kalau 1 itu merupakan menit. Oke. Jadi 1 derajat sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 derajat. Oke, jadi 1 derajat itu sama dengan 60 menit. 60 menit ini dia berapa detik anak kami sekalian? Maka 60, 1 menit itu tadi 60 detik. Maka 60 ini kita kalikan dengan 60. Maka 60 dikali 60 dapat hasilnya 3600 detik. Itulah dia. Oke anak-anak kami sekalian. Di sini ada contoh Bapak buat. Di contoh ini kita perhatikan contoh ini baik-baik anak kami sekalian. Perhatikan contoh-contoh berikut. Untuk contoh yang pertama atau soal yang pertama, di sini ada dia 5 derajat sama dengan berapa menit dan berapa detik. 5 derajat itu berapa menit dan hasil 5 derajat berapa menit itu dia berapa detik. Nah, itu dia anak kami sekalian. Maka penyelesaiannya yang pertama kita selesaikan. Ingat, di sini ada 5 derajat berapa menit. 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Maka 5 ini kita kali dengan 60 menit. Dapat hasilnya 300 menit. Dan 300 menit ini dia berapa detik? Nah, seperti itu dia anak kami sekalian ya. 300 menit ini, 1 menit itu adalah 60 detik. Maka tetap kita kali 300 menit kita kali dengan 60 detik. Maka dapat hasilnya 18.000 detik. Jadi 5 derajat sama dengan 300 menit. Dan 300 menit itu sama dengan 18.000 detik. Kira anak kami sekalian. Dan di sini ada 180 detik, 180 menit sama dengan berapa derajat. Nah, seperti itu dia. Kalau tadi menit ke derajat ke menit itu kita kali, dan menit ke detik itu kita kali. Kalau dia menit ke derajat itu, maka kita bagi. Apalagi dia kalau detik ke menit itu sama dengan kita bagi anak kami sekalian ya. Kita perhatikan contoh berikut. 180 menit sama dengan titik-titik derajat. Maka 180 per, ingat 1 derajat itu adalah 60 menit, maka kita bagi dengan 60. Maka 180 dibagi 60 dapat hasilnya 3 derajat. Jadi 180 menit itu adalah 3 derajat. Dan nomor 3, 300 detik itu berapa menit? Sama ini artinya ini tetap kita bagi karena dia detik ke menit. Jadi ingat 1 menit itu adalah 60 detik. Jadi kita bagi 300 per 60 sama dengan 5 menit. Jadi 300 detik itu sama dengan 5 menit. Oke anak kami sekalian. Di contoh keempat ini agak berbeda sedikit dari contoh pertama, contoh kedua, contoh ketiga yang Bapak buat. Di sini merupakan sebuah penjumlahan satuan derajat ya anak kami sekalian. Kita lihat di sini. Untuk contoh soal yang nomor 4 ini ada 3 derajat 8 menit 12 detik ditambah 5 derajat 13 menit 20 detik.
Kalau mengerjakan soal yang seperti ini anak-anak kami sekalian, yang kita tambahkan itu derajat dengan derajat saja. Kemudian menit dengan menit dan detik dengan detik. Tapi di sini ada permasalahan sedikit. Cara mensederhanakan penilaian kayak gini, apabila dia detik ini melebihi 60, nilainya melebihi 60, maka nilai itu kita kurang 60. Dan hasil yang sudah kita kurang tadi, otomatis kita tambah ke menit ini, kita tambahkan dengan 1. Dan apabila menit ini nilainya melebihi 60, maka kita kurang 60. Dan otomatis kita tambahkan 1 ke nilai derajat. Nah, di situ dia perbandingannya anak kami sekalian ya. Contohnya di sini Bapak kasih. 3 derajat 8 menit tambah 12 detik. Tambah 5 derajat 13 menit 20 detik. Cara mengerjakannya derajat dengan derajat, yaitu 3 ditambah 5 dapat hasilnya 8 derajat. 8 menit ditambah 13 menit dapat hasilnya 21 menit. Dan 12 detik ditambah 20 detik dapat hasilnya 30 detik. Di sini tidak ada yang melebihi 60 derajat maupun detik ataupun menit. Jadi ini tetap hasilnya seperti ini, yaitu 8 derajat 21 menit dan 32 detik. Yang nomor 5, kita lihat soalnya. 6 derajat 25 menit ditambah 12 derajat 40 menit sama dengan derajat, kita tambahkan dengan derajat, yaitu 6 derajat ditambah 12 derajat dapat hasilnya 18 derajat. Kemudian 25 menit kita tambah dengan 40 menit dapat hasilnya 65 menit. Lihat di sini anak kami sekalian. Cara mensederhanakan yang seperti ini, yang tadi yang Bapak bilang 65 menit ini dia kan sudah melebihi nilai 60. Maka 65 ini kita kurang dengan 60. 65 dikurang 60 dapat hasilnya 5. Maka jadi 5 menit. Dan otomatis karena kita kurang ini tadi 60, dan otomatis nilai derajat ini kita tambahkan 1. Jadi 18 ditambah 1 dapat hasilnya 19 derajat. Seperti itu cara mensederhanakan ya anak kami sekalian ya. Jadi 19 derajat 5 menit, itulah dia. Mudah-mudahan di contoh soal yang tentang pengertian derajat ini anak-anak kami sekalian bisa memahami anak-anak kami sekalian. Biar kita lanjut lagi. Di sini ada radian. Radian ini juga merupakan satuan-satuan sudut. Tadi satuan sudut itu ada derajat, kemudian di sini ada radian. Radian lihat di sini. Jika sudut theta adalah besar sudut yang dibentuk oleh 2 jari-jari pada sebuah lingkaran yang menghadapkan busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran, maka besar sudut theta adalah satu satuan radian yang ditulis 1 rad atau 1 radian. Jika panjang busur satu lingkaran sama dengan keliling lingkaran, yaitu 2V dikali R, maka besar sudut satu putaran penuh sama dengan artinya itu satu keliling lingkaran itu 2VR, maka besar sudut satu putaran itu sama dengan 2V radian. Oke anak kami sekalian, itulah dia tentang pengertian radian. Yang ketiga ada grad. Grad itu adalah satuan sudut yang membagi lingkaran menjadi 400 bagian yang sama. Sudut satu putaran itu sama dengan 2V radian sama dengan 400 grad. Lambang grad itu di atas nilai dia ada pangkatnya G ya. Ya anak kami sekalian, itu adalah grad ya anak kami sekalian. Oke, mudah-mudahan di tentang satuan-satuan sudut ini ya anak kami sekalian bisa paham. Yang tadi satuan sudut ada dia derajat. Kemudian ada contoh Bapak kasih, ada lagi dia satuannya radian dan ada grad. Oke, untuk langsung saja kita masuk yang selanjutnya, yaitu ini merupakan konversi sudut. Anak kami sekalian, konversi sudut tadi dia merubah sudut itu dia. Ya anak kami sekalian, dia di sini ada apakah itu konversi sudut? Dari uraian dan penjelasan di atas terlihat adanya hubungan tiap jenis satuan sudut sehingga kita dapat mengkonversikan sudut yang satu menjadi satuan sudut yang lain. Nah, itu dia mengkonversikan sudut ini anak kami sekalian. Satuannya misalnya grad bisa kita buat menjadi radian, yaitu bisa merubah satuan sudut yang satu menjadi satuan sudut yang lain. Nah, seperti itulah dia anak kami sekalian. Oke, di sini ada penjelasannya. 360 derajat ini sama artinya dengan satu putaran dalam lingkaran penuh tadi yang kita pelajari, yaitu sama dengan 2V radian atau sama dengan 400 grad. Nah, ini dia dari penjelasan kita tadi.
Kini kita cari dia apa radiannya. 2V radian sama dengan 360 derajat. Ingat, 2V radian sama dengan 360 derajat. Dari sini dah anak-anak kami sekalian ya. 2V radian sama dengan 360 derajat. Maka 1 radian itu sama dengan 360 derajat ini per 2V. Nah, itu dia sama anak kami sekalian ya. Maka sama dengan 360 derajat per 2V itu kan V artinya 3,14 ya anak kami sekalian. Maka 2 dikali 3,14 sama dengan 57,325 derajat. Jadi 1 radian itu sama dengan 57,325 derajat. Dan kemudian 2V radian sama dengan 400 grad. Maka artinya 1 radian dia adalah nilainya 1 radian 400 grad ini per 2V sama dengan 400 per 2 dikali 3,14. 2 dikali 3,14 itu 6,28, yaitu dapat hasilnya sama dengan 63,694 grad. Jadi 1 radian itu sama dengan 63,694 grad ya anak kami sekalian. Di sini 360 derajat, berarti yang mau kita cari di sini 1 derajat berapa radian ya anak kami sekalian. 360 derajat sama dengan 2V radian. 1 derajat sama dengan, kita cari 2V per 360 radian. Ingat 2V tadi, 2 dikali 3,14 dapat hasilnya 6,28. Maka 6,28 per 360 radian. Hasil dari 6,28 per 360 itu adalah 0,0174 radian. Jadi 1 derajat itu sama artinya dengan 0,0174 radian. Oke, kemudian 360 derajat 400 sama dengan 400 grad. Jadi kalau 1 derajat dia berapa grad? Oke, kita cari. 1 derajat sama dengan 400 grad per 360. Maka kita bagi aja 400 per 360 itu sama dengan 1,11 grad. Jadi 1 derajat itu 1,11 grad. Lanjut, 400 grad sama dengan 360 derajat. Maka 1 grad itu berapa derajat? Nah, gitu dia anak kami sekalian ya. Maka 1 grad 360 derajat per 400 hasilnya adalah 0,9 derajat. Jadi 1 grad itu sama dengan 0,9 derajat. Kemudian 400 grad sama dengan 2V radian. Jadi 1 grad itu berapa radian? Nah, itu dia. Jadi 1 grad sama dengan 2V per 400. Jadi 2 dikali 3,14 per 400 dapat hasilnya 6,28 per 400. Hasilnya adalah 0,0157 radian. Jadi 1 grad itu 0,0157 radian. Itulah dia anak kami sekalian ya, konversian sudutnya. Jadi di sini ada Bapak buat kesimpulannya. Sehingga kita peroleh dari kesimpulan dari hasil jawaban kita tadi, 1 radian itu sama dengan 57,325 derajat dan 1 radian itu sama dengan 63,694 grad dan 1 derajat itu sama dengan 0,0174 radian. Atau 1 derajat itu merupakan nilai dari 1,11 grad. Nah, itu dia anak kami sekalian ya. Di sini ada tadi Bapak buat 1 derajat sama dengan 1,11 grad. Nah, ini dia. Sini 1 derajat 0,0174 radian dan 1 derajat itu berapa grad? Yaitu 1,11 grad. Dan 1 grad itu sama dengan 0,9 derajat. Dan 1 grad itu sama dengan 0,0157 radian. Oke, anak kami sekalian. Dari penjelasan Bapak tadi, dari satuan-satuan sudut tadi, dan sudut itu ada tadi kesimpulannya, ada satuan sudut itu apa-apa di anak kami sekalian, yaitu ada derajat, ada radian, dan ada grad, dan kemudian kita konversikan setiap sudutnya, kita robah sudut satu menjadi sudut yang lain. Sudah anak kami sekalian. Dan dicontoh di sini ada contoh Bapak buat. Perhatikan baik-baik anak-anak kami sekalian ya. Di contoh ini
Selesaikanlah soal berikut. Nah, untuk soal nomor 1, ubahlah 30 derajat ke dalam satuan radian dan grad. Maka 30 derajat ini kita robah menjadi radian dan kita robah menjadi grad. Cara mengerjakannya, oke, tidak jauh beda dengan konversi derajat tadi. Di sini 30 derajat berapa radian? Maka kita kerjakan, ingat 1 derajat itu berapa radian? Kita harus ingat 1 derajat itu adalah 0,0174 radian, itu dia. Maka di sini kita buat 30 dikali 0,0174 radian. Kenapa, Pak? Karena 1 derajat itu merupakan 0,0174 radian. Jadi langsung saja kita kalikan 30 dikali 0,0174 radian. Apa hasilnya? 0,522 radian. Kemudian 30 derajat berapa grad? Maka sama dengan, ingat 1 derajat itu dia berapa grad tadi? 1 derajat itu hasilnya 1,11 grad. Maka ini langsung saja kita kalikan 30 dikali 1,11 grad, dapat hasilnya 33,3 grad. Jadi diperoleh 30 derajat sama dengan 0,522 radian dan 30 derajat sama dengan 33,3 grad. Oke. Dan kami sekalian ya, untuk yang nomor 2, ubahlah 2 radian ke dalam satuan derajat dan grad. Kita robah 2 radian ini ke dalam satuan derajat dan grad. Sama cara mengerjakannya. 2 radian sama dengan 1 radian itu berapa derajat? 57,325 derajat. Maka 2 radian ini kita kalikan. 2 dikali 57,325 derajat. Dapat hasilnya 114,65 derajat. Dan 2 radian, 2 dikali berapa? Ingat 1 radian itu berapa grad? Harus kita ingat 1 radian itu 63,694 grad. Jadi 2 radian ini kita kalikan dengan 63,694 grad, diperoleh hasilnya 127,388 grad. Jadi kita peroleh 2 radian itu sama dengan 114,65 derajat dan 2 radian itu sama dengan 127,383 grad. Oke, lanjut yang ketiga. Ubahlah 100 grad ke dalam satuan derajat dan radian. Kita robah. Ingat 100 grad, 1 grad itu berapa derajat? Kita harus ingat 1 grad itu 0,9 derajat. Jadi 100 grad kita kali dengan 100 dikali 0,9 derajat karena 1 grad itu adalah 0,9 derajat. Dapat hasilnya 100 dikali 0,9 derajat yaitu 90 derajat. Dan 100 grad itu berapa radian? Ingat 1 grad itu adalah 0,0157 radian. Maka ini kita kalikan 100 dikali 0,0157 radian, dapat hasilnya 1,57 radian. Jadi diperoleh 100 grad sama dengan 90 derajat dan 100 grad sama dengan 1,57 radian. Anak-anak kami sekalian ya. Oke, mungkin sampai di sini yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada yang kurang-kurang salah anak kami sekalian, mohon maafkan atau bisa langsung ditanyakan kepada Bapak apabila ada yang kurang paham ya dari penjelasan Bapak tadi anak-anak kami sekalian. Dan di sini ada contoh soal-soal latihan yang Bapak kasih ya. Ini bisa ditulis atau dicatat anak kami sekalian lalu disampaikan, diberikan kepada Bapak. Soal-soal latihannya nyatakan ke dalam satuan-satuan yang ditentukan. Untuk soal nomor 1, 8 derajat dia berapa menit dan berapa detik, dan 14 derajat 15 menit 23 detik ditambah 9 derajat 20 menit 32 detik. Dan nomor 3, 5 radian berapa derajat sama dengan grad, berapa grad, dan 140 grad sama dengan derajat dan radian. 12,5 titik-titik derajat sama dengan titik-titik menit. Nah, kami sekalian ya, mungkin sampai di sini saja yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada yang kurang paham langsung saja temui Bapak atau tulis di kolom komentar. Oke, cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.